Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan kelima, Sistem Informasi Akuntansi, mengenai Sistem Informasi Akuntansi Penjualan. Jadi, sistem informasi akuntansi penjualan adalah subsistem informasi bisnis yang meliputi kumpulan prosedur untuk melaksanakan, mencatat, mengkalkulasi, membuat dokumen yang terkait dengan informasi penjualan untuk kebutuhan manajemen dan semua pihak yang berkepentingan, mulai dari saat diterimanya pesanan penjualan sampai mencatat terjadinya tagihan atau piutang dagang. Selanjutnya, terdapat beberapa cara dalam transaksi penjualan. Yang pertama, penjualan dilakukan secara tunai, yaitu penjualan yang bersifat cash atau penjualan kontan. Pembayaran dalam jangka waktu 1 bulan termasuk ke dalam pembayaran kontan. Yang kedua, penjualan secara kredit, yaitu penjualan dengan pembayaran yang dilakukan secara langsung dengan waktu rata-rata di atas 1 bulan. Yang ketiga, penjualan secara tender, yaitu penjualan yang dilakukan melalui prosedur tertentu untuk memenuhi permintaan pihak pembeli yang membuka tender tersebut. Yang keempat, penjualan secara ekspor, yaitu penjualan yang dilaksanakan dengan pembeli dari luar negeri yang mengimpor barang tersebut. Yang kelima, penjualan secara konsinyasi, yaitu penjualan secara titipan melalui penjualan lain. Dan yang terakhir, penjualan secara grosir, yaitu penjualan yang tidak langsung kepada pembeli tetapi melalui pedagang perantara. Grosir ini berfungsi sebagai perantara pabrik dengan pedagang. Selanjutnya, dokumen dalam sistem informasi akuntansi penjualan. Yang pertama, surat penawaran harga. Yang kedua, dokumen pesanan penjualan. Yang ketiga, memo kredit untuk retur penjualan. Yang keempat, dokumen surat pengiriman atau surat pengantar atau surat jalan. Yang kelima, berita acara penerimaan. Yang keenam, surat perintah atau surat permintaan pengeluaran barang. Yang ketujuh, faktur penjualan. Yang kedelapan, bukti setor bank. Yang kesembilan, kredit card, sales slip. Dan yang terakhir, pita register kas. Selanjutnya, catatan akuntansi dalam sistem informasi akuntansi penjualan, yaitu terdapat jurnal penjualan, kemudian jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum, lalu dibuatlah kartu persediaan dan kartu gudang. Selanjutnya, terdapat beberapa fungsi yang berhubungan dengan unit organisasi yang dibutuhkan dalam sistem informasi akuntansi penjualan, yaitu yang pertama, fungsi penjualan dilakukan oleh bagian pesanan penjualan. Kemudian fungsi pemberi otorisasi kredit dilakukan oleh bagian kredit. Kemudian fungsi penyimpanan barang dilakukan oleh bagian gudang. Kemudian fungsi pengiriman barang dilakukan oleh bagian pengiriman. Kemudian fungsi penagihan dilakukan oleh bagian penagihan. Kemudian fungsi pencatatan piutang dilakukan oleh bagian piutang. Kemudian fungsi akuntansi biaya dilakukan oleh bagian kartu persediaan dan kartu biaya. Kemudian fungsi akuntansi umum dilakukan oleh bagian jurnal, buku besar, dan laporan. Kemudian fungsi penerimaan barang dilakukan oleh bagian penerimaan barang. Dan yang terakhir, fungsi penerimaan kas dilakukan oleh bagian kasa. Kemudian dimulai dari bagian pesanan penjualan. Dalam sistem penjualan kredit, bahwa bagian pesanan penjualan ini fungsinya untuk menerima surat pesanan dari pembeli, mengedit pesanan dari pelanggan untuk menambah informasi yang belum ada pada surat pesanan tersebut, meminta otorisasi kredit, kemudian menentukan tanggal pengiriman, menentukan gudang untuk barang yang dikirim, dan mengisi surat pesanan pengiriman. Lalu, dalam sistem penjualan tunai, bahwa bagian pesanan penjualan ini berfungsi untuk menyusun faktur penjualan tunai, yang membuat bagian kasa menerima kas dari pembeli sebagai perintah kepada bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Selanjutnya, di bagian kredit ini berada di bawah Departemen Keuangan, yang fungsinya untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Selanjutnya, ke bagian pengiriman. Dalam penjualan kredit, bahwa bagian pengiriman ini fungsinya untuk menyerahkan barang atas dasar surat pesanan pengiriman yang diterimanya dari bagian pesanan penjualan. Dalam sistem penjualan tunai, bahwa bagian pengiriman ini fungsinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli yang telah melunasi pembayaran barang.
Kemudian di bagian penagihan ini fungsinya untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan serta menyediakan kopi faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh bagian piutang, bagian kartu persediaan dan kartu biaya, bagian jurnal, buku besar, dan laporan. Kemudian di bagian piutang fungsinya untuk mencatat piutang yang terjadi dari transaksi penjualan kredit, kemudian mencatat berkurangnya piutang karena adanya retur penjualan, kemudian penghapusan piutang yang tidak tertagih dan mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur. Selanjutnya di bagian kartu persediaan dan kartu biaya, fungsinya untuk mencatat harga pokok produk jadi yang dijual dalam kartu persediaan dan mencatat harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli dalam transaksi retur penjualan. Kemudian di bagian jurnal, buku besar, dan laporan, fungsinya untuk mencatat transaksi penjualan kredit dan penjualan tunai ke dalam jurnal penjualan dan transaksi retur penjualan dan penghapusan piutang dalam jurnal umum. Selanjutnya di bagian kasa, fungsinya untuk menerima kas dari pembeli dan menyetorkan kepada bank. Kemudian beberapa prosedur dalam sistem informasi akuntansi penjualan, dimulai dari prosedur pesanan penjualan. Dalam proses pesanan penjualan, bahwa bagian pesanan penjualan berperan dalam menerima pesan dari pembeli dengan melengkapi faktur penjualan. Kemudian prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan bukti pembayaran berupa pita register. Penerimaan kas dilakukan oleh bagian kasa bersama dengan setelah menerima faktur penjualan tunai, serta mengoperasionalkan mesin cash register sehingga menghasilkan bukti cash register yang ditempelkan pada faktur yang telah dibubuhkan tanda lunas dan diserahkan kembali kepada pembeli untuk kepentingan pengambilan barang ke bagian pengiriman barang. Selanjutnya ke prosedur pencatatan penjualan. Dalam prosedur ini bahwa fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas, serta mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. Kemudian prosedur penyetoran kas kepada bank, yaitu sistem pengendalian internal terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan segera kepada bank atas semua kas yang telah diterima pada hari tersebut. Dalam prosedur ini, fungsi kas menyetorkan yang diterima dari transaksi penjualan kepada bank dalam jumlah penuh. Selanjutnya, prosedur pencatatan penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Kemudian, prosedur penyetoran harga pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan rekapitulasi ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai sumber dokumen untuk pencatatan harga pokok penjualan ke dalam jurnal umum. Selanjutnya, informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam sistem informasi akuntansi penjualan. Yang pertama yaitu jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk selama periode tertentu. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, adanya otorisasi pejabat yang berwenang. Yang keempat, kuantitas produk yang dijual. Yang terakhir, jumlah harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu. Nah, kemudian sebelum kita menyusun flowchart untuk sistem informasi akuntansi penjualan, kita harus mengetahui dulu beberapa simbol yang terdapat dalam flowchart. Jadi ada simbol input, simbol proses, simbol output, dan simbol arus. Nah, di sini untuk simbol input yaitu bisa berupa dokumen atau transaksi. Kemudian nanti diproses menggunakan ada sistem komputer, lalu bisa dengan proses manual atau bisa proses pengetikan secara offline dan menggunakan proses pendukung lainnya. Setelah diproses lalu nanti hasilnya bisa dalam bentuk output. Outputnya bisa buku besar atau jurnal, lalu bisa disimpan di penyimpanan bisa secara online atau berdasarkan file, atau bisa juga menggunakan disket atau disk magnetis dan pita magnetis. Nah, kemudian ada simbol arus juga, tanda panahnya. Jadi, jika ada kondisi keputusan itu bisa menggunakan gambar belah ketupat. Kemudian ada arusnya, arus dokumen, arus data. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Bagaimana cara
membuat flowchart untuk sistem informasi akuntansi penjualan. Jadi di sini, di kasus ini ada transaksi siklus akuntansi penjualan PT Astra Auto Parts yang berfokus di bidang manufaktur dalam rangka penjualan kendaraan. Yang pertama, dimulai dari divisi penjualan, menerima pesanan kendaraan melalui sistem dari marketing. Maka menerima pesanan konsumen melalui sistem dari marketing, maka gambarnya persegi panjang karena diproses di sistem. Jadi gambar flowchartnya persegi panjang. Selanjutnya, karena harga penjualan kendaraan mahal, maka divisi penjualan melaksanakan penawaran pemberian syarat persetujuan pembayaran kredit dengan kondisi melaksanakan seleksi kelengkapan dokumen seperti slip gaji, batas limit, dan identitas KTP konsumen untuk syarat persetujuan pembayaran kredit. Maka di sini ada gambar keputusan karena kondisi, yaitu gambarnya belah ketupat. Jadi kalau ada kasus kondisi seleksi kelengkapan dokumen, itu gambarnya belah ketupat. Kemudian jika konsumen tidak memiliki kelengkapan dokumen untuk syarat persetujuan pembayaran kredit, maka dokumen dikembalikan ke marketing untuk diinformasikan kepada konsumen mengenai dokumen syarat persetujuan pembayaran kredit yang belum lengkap. Jadi jika tidak, maka gambarnya secara manual karena dokumen harus dikembalikan ke marketing. Jadi bentuknya trapesium sama kaki. Kemudian nanti dikirim ke konsumen. Jadi ada informasi tambahan, gambar dikirim ke konsumen. Jika konsumen telah sesuai memberikan kelengkapan dokumen untuk syarat persetujuan pembayaran kredit, maka pimpinan divisi penjualan melaksanakan otorisasi transaksi ini dengan menggunakan sistem komputerisasi, membuat dokumen faktur penjualan kredit dan dokumen surat permintaan barang yang menghasilkan 4 rangkap dokumen faktur penjualan kredit dan menghasilkan 2 rangkap dokumen surat permintaan barang. Maka jika seleksinya sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar operasional perusahaan, maka dibuatlah faktur penjualan kredit dan surat permintaan barang. Maka gambarnya persegi panjang karena diproses di sistem, lalu menghasilkan 4 dokumen, gambar file dokumen. File dokumen yaitu ada 4 dokumen untuk faktur penjualan kredit dan 2 dokumen surat permintaan barang. Jadi kita harus menomorkan masing-masing dokumen itu. Kemudian selanjutnya salinan lembar pertama dokumen faktur penjualan kredit disimpan pada divisi penjualan sebagai arsip berdasarkan nomor pesanan. Maka file dokumen, gambar dokumen yang pertama untuk faktur penjualan kredit, maka file disimpan diarsip berdasarkan nomor, maka simbolnya segitiga kebalik dan simbolnya N karena berdasarkan number atau nomor pesanan. Kemudian salinan lembar kedua dokumen faktur penjualan kredit dikirim kepada divisi gudang, maka dokumen faktur penjualan kredit lembar kedua kita lingkari yaitu proses 1 untuk nanti selanjutnya dilakukan kepada divisi gudang. Kemudian salinan lembar ketiga dokumen faktur penjualan kredit dikirim kepada divisi pengiriman. Maka dokumen faktur penjualan kredit lembar ketiga yaitu proses kedua. Kedua itu artinya nanti dikerjakan oleh divisi pengiriman. Kemudian salinan lembar keempat dokumen faktur penjualan kredit dikirim kepada divisi akuntansi. Maka dokumen faktur penjualan kredit lembar keempat yaitu proses selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini nanti diproses kepada divisi akuntansi. Kemudian salinan lembar pertama dokumen surat permintaan barang disimpan pada divisi penjualan sebagai arsip berdasarkan tanggal pesanan. Maka gambarnya untuk dokumen surat permintaan barang lembar pertama yaitu segitiga balik karena disimpan diarsip secara manual berdasarkan tanggal. Tanggal berarti simbolnya D atau date, tanggal. Kemudian
Salinan lembar kedua dokumen surat permintaan barang dikirim kepada divisi gudang. Maka dokumen surat permintaan barang yang lembar kedua yaitu habis proses 3 tadi, kemudian proses keempat nanti dikirim kepada divisi gudang. Selanjutnya, sekarang kita pindah proses di bagian divisi gudang. Divisi gudang ini menerima salinan lembar kedua dokumen faktur penjualan kredit dari divisi penjualan. Maka dokumennya lembar kedua, nomor 2. Nomor 2, kemudian lingkarannya proses 1. Dan divisi gudang menerima salinan lembar kedua dokumen surat permintaan barang dari divisi penjualan. Maka divisi gudang juga menerima dokumen surat permintaan barang lembar kedua dari proses keempat. Selanjutnya, divisi gudang mempersiapkan pesanan kendaraan dengan kondisi kesesuaian kendaraan berdasarkan faktur penjualan kredit dan surat permintaan barang. Berarti ada persiapan pesanan kendaraan secara manual. Kemudian karena di sini ada kondisi kesesuaian antara pesanan kendaraan berdasarkan faktur penjualan kredit dan surat permintaan barang, maka ada gambar belah ketupat. Jika kondisinya tidak sesuai antara pesanan kendaraan dengan faktur penjualan kredit dan surat permintaan barang, maka dikembalikan kepada divisi penjualan untuk melaksanakan review kembali antara pesanan kendaraan dengan faktur penjualan kredit dan surat permintaan barang. Maka jika tidak sesuai, gambarnya yaitu trapesium sama kaki, yaitu secara manual semua dokumen dikembalikan kepada divisi penjualan untuk direview kembali. Kemudian jika kondisinya telah sesuai antara pesanan kendaraan dengan faktur penjualan kredit dan surat permintaan barang, maka divisi gudang dapat mengeluarkan pesanan kendaraan menggunakan sistem dari gudang. Maka setelah prosesnya setuju sesuai dengan standar operasional prosedurnya perusahaan, jika ia sudah setuju maka mengeluarkan pesanan kendaraan dari gudang. Maka gambarnya persegi panjang karena diproses menggunakan sistem. Selanjutnya, divisi gudang secara manual melaksanakan pencatatan pengeluaran pesanan kendaraan ke dalam kartu gudang. Maka ada proses manual yaitu gambarnya trapesium sama kaki, yaitu mencatat pengeluaran pesanan kendaraan. Kemudian dicatat ke dalam kartu gudang. Kartu gudang ini berarti berupa jurnal atau buku besar, berarti gambarnya jajar genjang. Kemudian divisi gudang secara manual membuat surat perintah pengiriman barang. Maka ada proses manual yaitu gambarnya trapesium sama kaki membuat surat perintah pengiriman barang. Membuat surat perintah pengiriman barang. Selanjutnya menghasilkan 2 rangkap dokumen surat perintah pengiriman barang, yaitu salinan lembar pertama dokumen surat perintah pengiriman barang disimpan pada divisi gudang sebagai arsip berdasarkan nama konsumen. Maka file dokumen, gambar dokumen lembar pertama surat perintah pengiriman barang itu disimpan. Berarti gambarnya segitiga kebalik yaitu berdasarkan alfabet atau simbolnya A. A itu berdasarkan alfabet atau nama konsumen. Kemudian salinan lembar kedua dokumen surat perintah pengiriman barang dikirim kepada divisi pengiriman. Maka lembar kedua surat perintah pengiriman barang tadi yang terakhir di divisi penjualan, proses terakhir yaitu lingkaran nomor 4. Selanjutnya divisi gudang, maka proses terakhir lanjut proses kelima. Nah, selanjutnya setelah dari divisi gudang kita ke divisi pengiriman. Divisi pengiriman menerima salinan lembar ketiga dokumen faktur penjualan kredit dari divisi penjualan, dan divisi pengiriman menerima salinan lembar kedua dokumen surat perintah pengiriman barang dari divisi gudang. Maka ada 2 dokumen dari divisi penjualan dan divisi gudang, yaitu dari proses 2 dan proses 5. Selanjutnya divisi pengiriman mempersiapkan pengiriman pesanan kendaraan dengan kondisi kesesuaian data pesanan kendaraan berdasarkan faktur penjualan kredit dan surat perintah pengiriman pesanan. Maka di sini ada keputusan karena kondisi. Jadi ada gambar belah ketupat. Jika kondisinya tidak sesuai antara pesanan kendaraan dengan faktur penjualan kredit dan surat perintah pengiriman pesanan, maka dikembalikan kepada divisi gudang untuk melaksanakan review kembali antara pesanan kendaraan dengan faktur penjualan kredit dan surat perintah pengiriman pesanan. Maka gambarnya proses manual trapesium sama kaki.
Jadi kalau prosesnya tidak sesuai, maka semua dokumen dikembalikan kepada divisi gudang untuk direview kembali. Jika kondisinya telah sesuai antara pesanan kendaraan dengan faktur penjualan kredit dan surat perintah pengiriman pesanan, maka divisi pengiriman dapat memproses mengirimkan pesanan kendaraan kepada pelanggan dengan jasa ekspedisi. Maka ada proses sistem, yaitu gambarnya persegi panjang, mengirimkan pesanan kendaraan dengan jasa ekspedisi. Selanjutnya, divisi pengiriman secara manual, membuat pencatatan pengiriman pesanan kendaraan ke dalam kartu pengiriman. Maka ada proses manual, yaitu gambarnya trapesium sama sisi. Nah, kemudian mencatat pengiriman pesanan kendaraan. Lalu, kemudian divisi pengiriman secara manual. Selanjutnya, divisi pengiriman secara manual membuat pencatatan pengiriman pesanan kendaraan ke dalam kartu pengiriman, maka menghasilkan jurnal atau buku besar berupa kartu pengiriman, jadi gambarnya jajar genjang. Kemudian, divisi pengiriman secara manual membuat surat tanda terima penyelesaian pengiriman pesanan yang menghasilkan 2 rangkap dokumen surat tanda terima penyelesaian pengiriman pesanan. Jadi, ada proses manual, ya, gambarnya trapesium membuat surat tanda terima penyelesaian pengiriman pesanan. Kemudian salinan lembar pertama dokumen surat tanda terima penyelesaian pengiriman pesanan disimpan pada divisi pengiriman sebagai arsip berdasarkan tanggal. Maka lembar pertama surat tanda terima penyelesaian pengiriman pesanan diarsip berdasarkan tanggal, maka simbolnya segitiga kebalik, yaitu simbolnya D, ya, atau date. Kemudian salinan lembar kedua dokumen surat tanda terima penyelesaian pengiriman pesanan dikirim kepada divisi akuntansi. Maka tadi kan yang terakhir divisi gudang, proses terakhir yaitu proses nomor 5. Selanjutnya untuk divisi pengiriman yang lembar kedua ini yang terakhir, selanjutnya ke proses 6. Kemudian yang terakhir dari divisi pengiriman ke divisi akuntansi, yaitu menerima salinan lembar keempat dokumen faktur penjualan kredit dari divisi penjualan, dan divisi akuntansi juga menerima salinan lembar kedua dokumen surat tanda terima penyelesaian pengiriman pesanan dari divisi pengiriman. Selanjutnya, divisi akuntansi mempersiapkan penagihan piutang atas penjualan pesanan kendaraan secara kredit dengan kondisi kesesuaian penagihan piutang berdasarkan faktur penjualan kredit dan surat tanda terima penyelesaian pengiriman pesanan. Maka di sini ada lagi keputusan karena kondisi, maka ada gambar belah ketupat. Jika kondisi penagihan piutang tidak sesuai antara harga jual kendaraan, syarat kredit, faktur penjualan kredit, dan surat tanda terima penyelesaian pengiriman pesanan, maka dikembalikan kepada divisi penjualan untuk melaksanakan review kembali antara harga kendaraan, syarat kredit, faktur penjualan kredit, dan surat tanda terima penyelesaian pengiriman pesanan. Jadi kalau tidak sesuai dengan SOP, maka dikembalikan dokumennya, semua dikembalikan kepada divisi penjualan. Jadi gambarnya trapesium. Jika kondisi penagihan piutang telah sesuai dengan harga jual kendaraan, syarat kredit, faktur penjualan kredit, dan surat tanda terima penyelesaian pengiriman pesanan, maka divisi akuntansi dapat memproses penagihan piutang dengan menggunakan sistem penagihan piutang. Maka jika kondisinya sudah 7, ia langsung lanjut lagi ke proses penagihan piutang menggunakan sistem, jadi gambarnya persegi panjang. Kemudian selanjutnya, divisi akuntansi menggunakan sistem melaksanakan pencatatan penjualan secara kredit ke dalam kartu piutang dan kartu penjualan. Maka mencatat penjualan kredit yaitu menggunakan sistem, maka gambarnya persegi panjang, kemudian menghasilkan kartu piutang dan kartu penjualan yaitu gambarnya jajar genjang. Nah, jadi jika kalau disatukan dalam satu dokumen atau file flowchart untuk sistem informasi akuntansi penjualan kendaraan untuk perusahaan Astra Autopart, jadi seperti ini. Nah, yang namanya sistem, yang namanya flowchart itu pasti memiliki kelemahan. Dari sini kita bisa menilai kelemahannya. Kelemahannya yang pertama, setiap divisi yaitu masih ada proses manual dan ini tidak efektif dan tidak efisien untuk perusahaan jika melakukan pencatatan secara manual karena bisa terjadi kesalahan. Itu kelemahan yang pertama. Jadi masih ada pencatatan proses manual, bisa terjadi kesalahan. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu setiap divisi seharusnya ada otorisasi, atau maksudnya setiap transaksi
pada divisi, setiap divisi harus ada otorisasi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Jadi, di sini otorisasi hanya dari divisi penjualan, tetapi di divisi yang lain tidak ada otorisasinya. Jadi, harusnya dibuat jika kondisinya sudah sesuai, maka harus berdasarkan otorisasi dari pejabat yang berwenang. Itu kelemahan yang kedua. Lalu kelemahan yang ketiga yaitu di bagian divisi akuntansi. Di sini divisi akuntansi yaitu merangkap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawabnya yaitu merangkap penagihan piutang dan mencatat penjualan. Jadi seharusnya divisi akuntansi itu melakukan pencatatan penjualan, dan untuk proses penagihan itu seharusnya dilakukan oleh divisi piutang atau divisi penagihan. Jadi harus ada pemisahan tugas antara divisi akuntansi dengan dibuatnya divisi yang baru, yaitu divisi penagihan piutang. Nah, selanjutnya bagaimana pengendalian internalnya dalam sistem informasi akuntansi penjualan untuk PT Asta Auto Parts. Yang pertama, pengendalian internalnya dari fungsi kredit bertanggung jawab atas pemberian kartu kredit kepada pelanggan terpilih melalui seleksi dengan cara meneliti kemampuan keuangan calon kredit, fotokopi rekening koran, dan keterangan gaji atau pendapatan dari perusahaan tempat bekerja. Yang kedua, fungsi penjualan bertanggung jawab melayani pelanggan dengan mengisi faktur penjualan yang diberikan pada fungsi gudang dan fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pelanggan. Yang ketiga, fungsi gudang bertanggung jawab menyediakan barang yang dibutuhkan pelanggan sesuai dengan faktur penjualan. Yang keempat, fungsi pengiriman bertanggung jawab menyerahkan barang sesuai dengan kuantitas, kualitas barang, dan spesifikasi dalam faktur penjualan dan tanda tangan dari pelanggan di atas faktur penjualan. Yang kelima, fungsi akuntansi bertanggung jawab mencatat transaksi bertambahnya piutang ke dalam kartu piutang pelanggan berdasarkan faktur penjualan. Seharusnya ini dipisah antara fungsi akuntansi dan fungsi penagihan piutang. Kemudian yang keenam, fungsi penagihan bertanggung jawab untuk membuat surat tagihan secara periodik kepada pemegang kartu kredit yang bayar pesanan kendaraannya secara kredit. Yang ketujuh, fungsi penagihan dan fungsi akuntansi hendaknya dipisahkan. Yang kedelapan, setiap proses penjualan yang dilakukan di setiap divisi harus ada otorisasi oleh pimpinan yang berwenang. Yang kesembilan, semua divisi harus terintegrasi menggunakan sistem agar pencatatan, perhitungan, dan penyusunan laporan penjualan menjadi akurat dan dapat diandalkan. Yang terakhir, menggunakan kata sandi atau password untuk mengendalikan akses dengan tujuan membatasi akses tersebut terhadap semua file yang berhubungan dengan penjualan. Oke, agar kalian lebih memahami lagi mengenai flowchart sistem informasi akuntansi penjualan, kalian dapat mengerjakan tugas ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian presentasi dari saya di pertemuan kelima ini. Semoga ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.